Shalom. Apa kabar semuanya? Wah, keren performnya ya. Kayak rasanya kita lagi masuk dalam perjuangan bangsa dan negara ini gitu ya. Senang sekali performanya, diberkati Tuhan buat kita semua. Tetapi hari-hari ini kita sedang disajikan dengan drama Korea yang tidak pernah habis. Yang dibunuh namanya Yosua, yang bunuh namanya Eliezer. Dua-duanya nama Alkitab lagi. Ya nggak? Otaknya juga orang Kristen. Sulawesi Selatan, Sambo. Kita tuh minoritas di Indonesia secara populasi. Tapi kejahatan kadang-kadang kita jadi mayoritas. It's not good, nggak bagus. Cerita ini terus dibuat. Kalau udah bohong, dia ngomong apapun tetap bohong. Itu orang rohani begitu. Kalau dia ada bohong di sini, pasti dia bohong lagi di tempat yang lain. Jadi udah orang nggak ada yang percaya. Peristiwa itu terus terjadi dan terus berkembang sampai dengan hari. Pengacaranya Kristen juga, dahsyat ya. Semuanya Kristen. Apakah mungkin orang yang dipilih Tuhan bisa lakukan demikian? Jawabannya nggak mungkin. Mungkin nggak saudara sudah dipilih dan merasakan anugerah Tuhan? Yuk benci sama orang, kamu tembak kepala orang. Di luar dari part itu ya, hanya orang yang bodoh melakukan itu. Itu berarti kelihatan di akhir zaman, mana yang benar-benar terpilih dan mana yang tidak terpilih. Dalam konteks itu ya, konteks Alkitab. Mungkinkah saudara bisa menyimpan kepahitan dengan seseorang dan kemudian saudara bisa menyakiti dia? Jawabannya nggak mungkin. Kalau sampai mungkin, Roh Kudus belum ada dalam hatimu. Pasti. Simpan dendam. Alkitab tuh ngajarin kita hebat sekali. Ngajarinnya apa? Enggak perilakumu diubah, tapi sikap hatimu yang diubah. Ini pencuri, terus kita ngajarin supaya nggak nyuri, salah. Lu pakai narkoba, kita ngajarin supaya nggak pakai narkoba, salah. Yang diubah siapa? Hatinya. Orang itu bunuh pasti dasarnya dengki. Nah dengkinya itu kita beresin. Kenapa you berzina? Jangan berzina, percuma, besok dia lakukan lagi. Hatimu yang rusak, pikiranmu yang rusak. Kenapa you mencuri? Jangan mencuri, salah. Kenapa hatimu tough, greedy? Itu yang harus diberesin. Di dalam Alkitab ini sebenarnya yang lebih deep ya, bukan masalah tindakannya sebenarnya. Makanya Alkitab ngajarin kita apa? Ketika engkau lihat seorang wanita, nggak ada masalah. Bilang dia cantik, nggak ada masalah. Bilang laki itu ganteng, nggak ada masalah. Yang masalah adalah kamu mengingininya, itu yang nggak boleh. Kamu lihat orang makin kaya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana orang itu dibuat jadi miskin. Itu yang nggak boleh. Kita tuh begitu saudara ya. Kita semua nih paradigma kita harus diubah. Nah dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang hal yang lain saudara. Tentang orang lumpuh disembuhkan. Kalau saudara lihat dalam konteks ini lebih kepada sebuah unity yang sehat. Sebuah kesatuan yang sehat. Nah kalau unity-nya sehat, saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan pasti jadi ringan. Benar nggak? Saudara angkat speaker ini sendiri capek, kalau ngangkatnya 4 orang, lebay juga sih. Orang speakernya cuma kecil Pak Ivan, angkat 4 taruhnya di mana? Ya setidaknya 2 orang lah, ya akan lebih ringan. Pasti saudara. Ngangkat panggung ini nggak bisa sendiri. Setidaknya ada 50 orang untuk angkat pindahkan ke area tengah. Nggak akan mungkin kita bisa jalan sendiri. Kita harus ada jalan sama-sama. Nah yang sama-sama ini siapa orangnya? Yang sama-sama ini standarnya adalah pertama, dia harus hidup baru. Yang kedua prinsip rohaninya jelas. Yang ketiga fundamental dasar Alkitabnya benar. Yang keempat pikirannya sama. Udah deh jalannya baik, lancar tuh baik. Nah kalau dalam rumah tangga bagaimana? Standarnya apa? Cari teman hidup yang takut Tuhan. 15 tahun saya ngobrol sama istri saya, Pak Ivan kemarin. Ya lu masih ingat gak sama gue? Kita mau nikah 15 tahun loh Yol. Iya. Ingat gak waktu pertama kali gue nyatakan cinta sama lo? Masih? Apa coba cerita? Di Bakmi Gajah Mada, diingat lo Pak Ivan. Terus lu bilang sama gue, jangan pesan banyak-banyak gak ada duit. Apa gue tanya apa? Saya tanya sama dia, coba lu ingat 15 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, coba gue ngomong apa sama lo? Pertama kali kamu ngomong sama saya tidak cari pacar, tapi saya cari istri.
Apalagi itu doang yang lu ingat, kata dia. Yang lain apa? Kamu tanya sama saya, coba ceritakan kesaksian hidupmu, pertobatanmu. Ngeri lu. Orang ngajak pacaran suruh cerita kesaksian hidupnya dia. Coba pertobatanmu kamu kapan? Baru dia cerita. Waktu dia cerita sambil nangis. Saya bilang stop, itu berarti kamu layak jadi istri saya. Standar gue tinggi banget ya. Gak butuh cantik bos. Butuh dia orang rohani. Tapi cantik juga butuh sih. Lu rohani, ya ilah Tuhan tolong. Tiap hari lihat muka dia, ya ampun kenapa jadi begini nih. Mimpi buruk gue nih, beauty yang bagus. Jadi gue selalu berpikir yang kacau. Oke yuk kita buka yuk. Markus 2 yuk, ayat 1 kita baca yuk pelan-pelan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di mana? Ini kata Kapernaum nih garis bawahi. Apa yang kurang di Kapernaum? Orang mati dibangkitkan. Perempuan pendarahan disembuhkan. Mertua Petrus disembuhkan. Banyak penyakit yang disembuhkan di kota Kapernaum. Itu berarti kota itu menjadi satu tempat sejarah terjadinya mukjizat besar. Tapi kota itu yang dicatat oleh Alkitab dikutuk oleh Yesus. Itu kota. Nanti baca di Alkitab ya. Ada beberapa kota yang dikutuk oleh Yesus, yaitu Korazim dan Kapernaum. Kapernaum itu kota perdagangan ada di dekat Tiberias, Danau Galilea. Udah pernah pergi ke Israel nggak? Nanya doang, gue nggak ngajak. Nanya doang, kalau ngajak kan gue yang bayarin. Nanya doang. Orang kadang-kadang, Pak saya mau ke Israel Pak. Ya oke Bu, silakan Bu, dengan iman. Enggak Bu, pakai uang. Iman nanti kita terlibatnya di sana, bayar dulu kalau saya bayar tiket. Masa bilang mau bayar tiket nih, pakai apa? Iman ya. Itu kota, banyak mukjizat, tapi kota itu dikutuk. Dan hari ini kota itu sepi. Padahal kota itu tempat transit perdagangan, linknya di situ. Pemungut cukai sering nongkrong tuh di situ. Itu Kapernaum, tuh Kapernaum. Tempat kota itu menjadi kota sentral sebenarnya ada di situ. Apa artinya? Nggak butuh gimmick rohani. Tapi yang penting adalah hati yang diubah. Nggak butuh pertumbuhan masalahnya, kesembuhan physically. Tapi yang paling penting adalah hati yang diubah oleh Tuhan. Kalau kamu disembuhkan Tuhan, hatimu nggak dipulihkan, you binasa. Pasti binasa. Oh kok bisa gitu ya Pak? Masih ingat nggak tulah yang ada di Mesir? Tulah di Mesir itu terjadi, bisa dikerjakan juga oleh sihir dan ahli nujum. Jadi mukjizat-mukjizat bisa dikerjakan. Aduh Pak, orang itu kaya. Saya nggak tertarik melihat orang kaya, bos. Gue kasih tahu. Karena kekayaan itu bisa datang dari setan. Kok bisa begitu ya? Loh Yesus berpuasa 40 hari, iblis bawa ke atas, bilang apa sama Yesus? Semua yang ada ini kamu boleh lihat, aku kasih sama kamu. Dengan satu syarat, lu sembah gua. Artinya seluruh kekayaan bisa dikasihkan oleh iblis. Yang menjadi berbeda apa? Yang menjadi berbeda adalah impact-nya. Sakit disembuhkan, impact-nya apa nih buat spiritual? Oh dia grow gak? Oke. Dia miskin jadi kaya, impact-nya apa? Oh dia makin rendah hati gak? Oh good, hebat. Lu jadi orang berhasil makin rendah hati gak? Oke, still humble, jalan. Pasti akan diangkat Tuhan terus. Jadi basicnya yang paling penting. Nah semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan sampai seperti Kapernaum. Yaitu merasakan kuasa yang spektakuler, tapi hatinya tidak pernah merasakan hal yang spektakuler. Maka seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, saya yakinkan saudara semua, saudara bukan masalah fisiklinya, tapi fundamental rohaninya harus makin kuat. Yang setuju katakan. Nah, kalau tepuk tangan itu berarti satu irama kita. Ayat 2 kita baca yuk pelan-pelan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada orang. Full, buka pintu pun full, nggak ada manusia, nggak ada lagi ruang kosong. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Keren nggak? Keren. Apa artinya? Yesus hadir untuk beritakan Injil. Dan kalau dia beritakan Injil, followernya banyak banget. Nggak sampai muat tempat ruangan ibadah itu,
Bahkan di luar pun manusia tetap ngantri. Yang dilihat apa? Apa yang lu sampaikan, gue penting. Apa yang lu bicarakan, ada something new gak gue dapat? Ya ada gigitannya atau tidak? Ya. Kayak saya selalu bicara di mimbar, dimanapun dan termasuk di NDC. Basicnya adalah Alkitab harus kuat. Kalau Alkitab kuat, saya akan sampaikan, gereja ini bertumbuhnya hebat. Saya punya mimpi, ya kita harus yakin dong. Gereja ini harus makin kuat. Kuat dalam apa? Mimbarnya kuat. Mimbarnya kuat, jemaatnya kuat. Kalau jemaatnya kuat, pondasinya kuat. Menghadapi tantangan zaman, engkau tidak akan mungkin goyang. Yang dilihat siapa? Wah, Petra dia yang khotbah nih. Enggak begitu. Siapapun yang khotbah, gue dengar firmannya nih. Ini ada yang gue dapat sesuatu yang baru. Nah akhir zaman bos, udah gak penting lagi kita hal-hal yang gimmick-gimmick. Aksesoris udah habis, masanya udah habis aksesoris. Sebelum pandemi aksesoris dibangun. Motivator bisa ada di mimbar. Tapi motivator yang terlalu lama dia ada di mimbar. Bikin rusak jemaat. Sekarang harus undang preacher-preacher yang kuat ada di atas mimbar. Ini dunia makin berat Pak. Makin berat. Kita akan masuk turbulence tahun 2023. 2024 kita akan mengalami goncangan yang besar. Kan Jokowi udah bilang, kita akan masuk area yang gelap. Yang kita nggak tahu. Dunia mengancam. Bayangin Cina sama Taiwan kalau jadi ribut sih kita rame punya nih bareng. Rame. Rusia sama Ukraina aja rame kita. Rusia sama Ukraina ribut, mulai rame, goncangan di mana-mana. Mulai terasa nih, Eropa udah mulai kesulitan. Tunggu musim dingin, rame banyak yang mati di Eropa. Gampang kok Putin bilang, lu ngeblocking gue, it's okay. Gue gak kirim gas ke lu, habis bos. Heater mati lo. Akan terjadi ekstrim dingin yang luar biasa dan tidak ada pemanas. Selesai itu barang. Mau minum alkohol, gue kasih tahu, nggak ada anget-angetnya, yang ada rontok semua di dalam. Ini sih barang hebat punya nih. Senjata biologi masuk terus bos. Kita akan begini terus nih bos, akan begini terus. Makanya saya bilang, ketika ada Yesus datang semua, waduh padat banget tuh saudara. Kenapa? Karena dia lihat nih, ini orang mau ngomong apa lagi nih. Ada sesuatu yang gue harus dapat. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh berapa orang? Oleh berapa? Itu berarti tandunya satu di depan, satu lagi, 4 orang lumpuh ada di situ. Di bawah nih. Menarik ya? Apa artinya? Setiap orang yang bermasalah, dia butuh tim. Kalau di keluargamu ada yang lemah dan ada yang punya masalah keluarga kah, sakit penyakit, dia butuh tim. Jadi saya cerita sedikit sama Pak Yani, Bu Yani sama Pak Ivan, Pak Eli. Papa mama saya kena COVID, umur 90-82 tahun. Anak-anak semua punya rumah masing-masing. Ada yang di daerah, ada yang di Amerika, ada yang di Palembang dan segala macam. Ada yang di NTT, hanya saya sendiri di Jakarta, saya sendiri. Kalau gue datang ke situ, gue terinfeksi sih selesai punya nih semua. Gue harus jaga nih. Istri bilang, Pak lu jangan macam-macam ya. Lu harus protek diri lu dengan kuat. Jadi kirimlah dokter ke sana. Papa saya telepon bilang saya gini. Kalau kamu gak mau datang, aku mati aja. Nah kan repot gue begitu. Kirim ambulans, dia gak mau. Minta anak yang jemput. Kan ini kan, wah hebat nih. Istri saya bilang, lu pakai lapis-lapis ya. Udahlah. Repot juga ya. Saya lonely. Kalimat itu yang buat hati gue nangis. Bukan masalah penyakit ya. Lonely-nya itu yang bahaya. Aku lonely Petra. You tahu, nanti kamu rasa udah tua seperti apa. Temanku udah banyak yang meninggal. Anak-anakku jauh. Ditelepon kadang-kadang diangkat, kadang-kadang cuma diangkat gini, nanti aku telepon, enggak ditelepon lagi. Lonely. Orang lumpuh ini dibawa 4 orang. 4 orang ini sepakat tolong orang ini. Harusnya begitu kita hari ini. Ada amin gak nih?
Lihat nih orang lemah nih, lu bantu dong, dukung dong, 4 dong. Jangan sampai bawa tandu di tengah jalan lu lepas. Hatimu gak tulus, sambil jalan nih kayak capek nih gue lepas aja deh. Gak bisa begitu. Bawa kita 4 pegang, santai bos. 4-4-nya sepakat nih, tolong orang ini. Kalau mau tolong orang, jangan setengah-setengah. Hatimu harus tulus. Dan kalau tolong orang jangan berpikir dia akan feedback sama kamu. Sampai kucing bertanduk dia gak akan tolong kamu lagi. Jangan harap. Pegang, jalan aja. Yang penting tulus nih. Nah ini orang lumpuhnya dibawa pakai tandu. Ayat berikutnya yuk, 4. 1, 2, 3 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang apa? Orang itu datang dari lantai 1 sampai di depan full banyak orang. Masuk dalam full gak bisa. Kira-kira saudara kalau udah bawa orang yang sakit mau ketemu sama Yesus. Bawa begitu, depan full, dalam full. Kira-kira saudara lakukan apa? Hah? Apa Pak? Ya udah pulang. Bener Pak, pulang memang. Harus pulang. Itu namanya Pak udah gak tulus dari awal memang. Lu membantu setengah-setengah lu. Udah nyampe main bawa pulang aja dia. Kayaknya rame nih, tinggalin aja deh kita pulang yuk. Mesti cari masalah punya tuh. Orang kalau udah tulus, kerjanya full power loh. Melayani juga gitu kan. Kalau udah sungguh-sungguh bos. Celana dalam pun gue buang bos. Oh iya, saya melayani begitu Pak. Kalau celana dalam bisa gue jual, gue jual. Kepala sampai kaki kalau bisa keringet diperes tuh. Kalau udah melayani begitu, full power, full heart banget. Semua yang melayani harus begitu. Benar-benar hati lu ada di situ gitu loh. Kalau ada tulus di situ, gerakannya beda pasti. Nah kita begitu juga ya, bawa deh. Apa yang dilakukan mereka? Nggak habis akal lu. Bagaimana nih? Dibuka atapnya, hebat banget lu. Nggak enak tapi kan sama living board. Bagaimana Pak Ivan? Sorry ya, kata Pak Petra kita buka ya bagian atas ya. Jangan gitu juga lah. Apa artinya? Kalau kita mau tolong orang dan kita memang sepakat, nggak akan mungkin Tuhan tuh matikan hikmat buat kita. Ada banyak cara Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Nggak bisa masuk begini, ya pakai atap. Dibuka atapnya, nggak dilepas, angkat dong, pegang dong, nggak begitu loh. Bayangin aja tiba-tiba dilepas, angkat. Lu kira minuman. Terus yang di bawah nada, oke. Pasti ada tali juga dah, ada semua persiapkan. Apa artinya? Bukan hanya mereka 4 kompak buka atap itu, yang di bawah juga siap. Itu kerja tim full. Dalam keluarga begitu. Telepon kakak saya, bro, kakak saya main di oil and gas kan. Lu mau kemana? Mau ke tambang. Papa lagi sakit tuh. Lu tinggal papa urus dulu ya? Iya. Kayak gue yakin nih papa mama kena covid gara-gara lu nih. Karena setiap meeting lu pulang ke situ kan? Iya, dari lu. Lu kuat, bapak lu gak kuat, kena nih. Masa sih? Iya, dosanya dari lu memang. Gue gitu. Jadi apa yang gue harus lakukan? Nah lu urus papa ke rumah sakit. Gue nanti kirimkan dokter untuk datang papa, untuk stay 24 jam di rumah. Gak apa-apa nanti kita yang bayar. Jadi dokter ready itu siapin infus segala macam. Dokter fotoin kirim nih Pak Pendeta ini semua segala macam. Sampai papa harus bisa bergerak lagi. Kakak saya bilang gini, udah tua bos kayak kita berserah aja. Enak aja lu. Gak begitu lu bahasanya, nanti lu mau gak digituin? Kagak, kata dia gitu. Nggak bisa karena dari 90 tahun udah lepas saja. Nggak bisa gitu bos. Kalau bisa kita berdarah di situ, kita berdarah di situ bos. Harga itu begitu. Masalah uang udahlah tutup mata lah. Nanti Tuhan pasti siapkan dengan cara yang lain. Turunkan selesai. Hebat ya orang itu. Ayat 5. Kita lihat ya. Yuk baca sama-sama yuk supaya yang tidur nggak usah tidur loh. Enak aja lu gua ngomong lu nggak ngomong. Ayo baca ayat 5, 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
Hai anakku, dosamu. Ada sesuatu yang beda nggak Pak? Apa? Oh, iman ya? Oh, kali ini lu benar, tadi lu salah. Hebat tuh. Jalan. Yesus nggak lihat orang lumpuhnya loh. Nggak dilihat orang lumpuhnya. Yang dilihat ke orang yang bopongnya. Aku lihat iman mereka. Keren. Kalau hari ini kita bantu orang yang susah, keluargamu susah, kakakmu susah, adikmu susah, orang tuamu susah, teman pelayananmu susah, teman kerjamu susah, teman bisnismu susah. Kita tolong dia. Bukan berarti Tuhan tidak lihat saudara. Yo dapat respect dari Tuhan. Dan engkau diapresiasi oleh Tuhan. Jadi hari ini bukan hanya mereka yang sakit, yang tolong orang sakit kalau tulus pun diapresiasi oleh Tuhan. Ada amin gak? Iman mereka gue lihat loh. Baru dia ngomong sama yang lumpuh, dosamu diampuni. Keren loh. Orang lumpuhnya menjadi second person, bukan menjadi core-nya. Wih, core keren nih, bahasa gue keren nih, core. Nah, rajin ikut core lu. Oh, awas lu kalau enggak lu. Kalau enggak gue lempar dari atap lu. Core-nya kan bukan orang lumpuh. Core-nya adalah orang yang nandu. Kalau enggak ada yang nandu, siapa yang bawa datang? Jangan dipikir salah dong. Kalau enggak ada yang nandu, siapa yang bawa dia ke situ? Core-nya di iman mereka. Baru second person-nya dia nih. Dosamu sudah diam. Itu berarti ada penyakit karena dosa, ada penyakit karena dosa orang tuanya, karena juga belum tentu dosa dia, belum tentu dosa orang tuanya, tapi bisa jadi Tuhan ingin menyatakan kemuliaan lewatnya. Masih ingat gak anak yang buta sejak lahir? Ini dosa siapa ya? Dia apa orang tuanya? Bukan orang tuanya, bukan dia. Saya sengaja supaya Tuhan dipermuliakan lewat dia. Itu berarti terkadang kita punya masalah, Tuhan izinkan dan Tuhan taruh masalah itu buat kita. Supaya apa? Ada gregetannya. Hidup tuh kalau terlalu di zona aman juga bahaya bos. Perlu juga ada gimmick dikit lah, taruh kerikil dikit. Tek. Kadang-kadang kerikil itu bukan orang yang taruh loh, dia yang buang sendiri. Kena nih kayaknya nih. Kebenar loh. Siapa yang nimpuk nih? Gak ada orang di situ. Yang nimpuk siapa nih? Kadang-kadang Tuhan nimpuk sendiri sih. Sengaja. Supaya kelihatan aja. Ini orang bersandar. Oh dia sandar, gue di-grab sama Tuhan. Semua yang hadir dalam ruangan ini ingat baik-baik. Jangan semua dikit-dikit dosa. Jangan semua kata, ini kutuk nih. Kutuk udah selesai bos di atas kayu salib. Tapi dia belum dalam Tuhan. Ya tidak automatically secara teologis. Tidak automatically iya. Tapi harus ada pemberesan dalam diri kita. Pas saya sudah dibaptis. Baptisan tidak melepaskan kutukmu. Tapi perjumpaanmu dengan Tuhan lewat karya penebusan Tuhan. Itu adalah pelepasan dari kutukmu. Jadi personal loh. Tidak bicara family loh. Karena bicara tentang relationship itu tidak bicara family. Tapi bicara personal dengan Tuhan. Nah waktu personal dengan Tuhan itu, disitulah ada declare. Waktu declare itu pemberesan. Pemberesan itu disitulah automatically kutuk itu lepas. Selesai. Habis. Terus udah lepas Pak? Iya, tapi ingat tiap hari harus terjadi recovery. Diperbaharui terus. Diubah oleh Tuhan. Karena engkau menjadi ciptaan yang baru. Itu namanya progress untuk masuk dalam spiritual growth. Supaya saudara semua yang hadir dalam ruangan ini hidup di dalam kemenangan. Dosamu sudah diampuni. Nah ini ayat 6 ayat 7 saya paling malas baca nih. Tapi karena Alkitab kita baca aja deh. 6, 7, 1, 2, 3 ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada apa? Biasa saudara, biasa banget. Di situ ada orang yang ditolong, ada aja orang yang julid.
Itu biasa banget. Saya kasih tahu apa? Biasa. Kalau makin matang dalam Tuhan, yuk lihat kayak gitu tuh biasa. Dalam hatinya loh, dia nggak ngomong melalui Taurat. Dia ngehujat Allah nih. Nggak boleh nih begini. Benar kan? Ayo kan saudara kan semua pakai masker kan? Siapa yang tahu saudara ngomongin saya atau tidak? Siapa yang tahu? Jangan-jangan pakai masker. Nora lu. Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Sambil lihat gini, so asik nih orangnya, so asik. Ayo siapa yang tahu? Sekarang siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Dan gua nggak mau tahu. Biasa saudara, yuk buat apapun bisnismu jalan baik, pelayananmu jalan baik semua. Yuk julid-julid tipis sih ada lah. Kok dia bisa langsung kaya sih, dari mana duitnya tuh? Tuh kayak nyuri duit orang tuh. Ada aja julid. Kenapa sih ngeliat orang berhasil dalam bisnis dan segala hal? Yuk repot banget sih. Karena orang tuh kan bisa aja dapat berkat kan yang aneh-aneh kan, bener gak? Ada aja nanti orang kirim, sorry nih gue kebanyakan duit, 1 T lu bawa pulang deh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apaan lu ketawa-ketawa lu giliran duit. Jemaat begitu memang standarnya aneh nih. Kalau ngomong dosa pada nunduk lu belaga bego. Udah ngomong dah. Yang kayak gini gue demen gitu. Parah dah lu. Udahlah. Minta ampun lu sama Tuhan lu. Yuk kita baca yuk ayat 9. Hebat nih ayat 9. 1, 2, 3 ya. Manakah lebih mudah mengatakan, baca sama-sama supaya nggak ngantuk. Lo enak aja lo, gue kan tadi udah baca barusan. Kita bacanya sendiri-sendiri ya. Selesai ini baru 9 saudara baca. Yo 1, 2, 3 ya. Sorry. Ayat 8 dulu. Nggak boleh dilengkap, dosa lo. 8, 1, 2, 3 ya. Tetapi bahwa mereka berpikir demikian. Lalu, mengapa kamu berpikir begitu dalam apa? Nggak bisa bohong loh. Dia baru di hatinya, Allah mengejut Tuhan. Yesus tahu di hati mereka. Lu ngomong apa? Waktu Yesus tahu, mereka bingung. Ayat 9, kita baca yuk. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah apa? Itu pertanyaan alegori. Dan itu pertanyaan gak perlu jawaban. Mana yang lebih penting? Mana yang oke? Dosamu diampuni atau lebih baik angkatlah tilammu? Tanya-tanya loh. Kaget tuh, bayangin loh. Saya gak tahu hati saudara, tiba-tiba saya ngomong. Lu ngerti gak tadi gue ngomong apa? Gue tahu nih kayaknya dalam diri lu nih. Bentar lagi lu mau beliin gue roti. Oh salah ya, salah. Ke situ terus, ke sini aja deh sekali-sekali. Nah ini kita semua yang hadir dalam ruangan ini, benar kan? Kadang-kadang kan kita tahu, walaupun anak kita nggak ngomong, tapi kita rasa sesuatu ya. Benar nggak? Nggak bisa bohong ya anak ya. Lihat nih, buat apa sayang di luar? Salah apa? Papa tahu nggak? Enggak sih, ada rasa aja. Papa kayak setan loh. Wah ini bahaya. Saya ketemu ada teman saya di Bali. Janji makan malam Pak. Di Bali Nikmat seafood. Bro kita makan ya? Iya oke. Tiba-tiba udah kasih tahu sama istri mana? Kita makan ya. Mau diajak makan sama orang. Oke udah oke. Itu mau makan janji jam 7. Jam 5 kok gak ada kabar. Jam 6 telepon. Jadi gak nih? Sorry bro, gue pergi. Kemana? Gue udah pergi terbang dulu nih ke tempat lain. Oh gitu ya? Iya. Oke. Salam ya sama 3 cewek sama lu. Saya hanya ngomong, lu sama cewek di situ 3 orang ya? Kagak. Udah selesai. Ketemu sama saya di Jakarta. Bos, lu anak dukun ya? Kenapa? Kok lu tahu gue jalan sama 3 cewek? Enggak, gue asal bunyi doang loh. Emang bener begitu? Iya. Akhirnya begini, cewek gue balikin. Tuhan Yesus tolong. Padahal gue asal ngomong doang sih, Kadang-kadang asal ngomong itu kadang-kadang ya, Tuhan taruh juga ya dalam kata kita ya. Maka benar ya kata ya, Tuhan ya. Kalau engkau bergaul erat dengan Tuhan, lu jaga perkataanmu dengan benar. Karena perkataanmu itu doamu. Tapi saya mau perkatakan untuk jemaat ini, kalian makin diberkati Tuhan.
Enak aja lu. Tapi jangan lupa ya perpuluhan ya. Kesini aja, kesini udah cukup. Yuk, ayat berikutnya yuk kita baca yuk. Ayat 10 dan 11 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah kemana? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Keren banget. Ayat berikutnya yuk, waktu habis. Ayat berikutnya, ayat 12, 1, 2, 3 ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya dia bilang apa? Yang begini nih belum pernah kita lihat. Gitu bacanya dong. Yang begini nih gitu bacanya. Hebat ya. Orang lumpuh itu. Dia bawa tempat tidur itu, dia jalan sendiri. Yang 4 orang itu kemana? Kemana? Ada nggak? Jangan dicari tahu. Hebat itu 4 orang. Top. 4 orang itu keren. Kenapa 4 orang itu keren? Karena 4 orang itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Enough. Gue udah bantu lu, selesai. Gue gak butuh lu puji gue gak butuh lu balas jasa gue. That's it, tutup, case close, habis. Orang yang lumpuh itu sudah berjalan, ya lu bawa tempat tidurnya dong. Jangan bilangnya, 4 lu jangan kemana-mana, pegang nih tempat tidur. Lu jangan kurang ajar punya lo. Gue kepret punya nih model begini nih si barang. Lu pegang dong nih tempat tidur dari lu. Enggak begitu, dia angkat juga, tahu diri. Kalau orang sudah ditolong Tuhan, ditolong lewat teman-temanmu ditolong, you harus berdiri dengan kakimu dong. Supaya kamu itu tidak bergantung sama orang. Adekmu gak punya uang, lu kasih modal sama dia. Berapa? 50 juta buat dia usaha. Udah, dia selesai jalan, udah cukup. Jangan minta terus dong sama kokonya begini terus. Supaya dia bisa berdiri dengan kakinya. Itu orang yang dewasa harusnya begitu. Dan semua orang takjub dan mempermuliakan Tuhan. Itu yang disebut dengan impacting rohani. Kalau ada mukjizat harus ada impact rohani. Kalau ada mukjizat tidak ada impact rohani, itu bahaya. Kayak saya bilang, kesaksian boleh bagus. Lu boleh cerita, lu mati nggak jadi mati. Boleh cerita bahwa kamu sakit disembuhkan. Terus impactnya apa ke jemaat? Nggak ada. Lu nggak usah kasih kesaksian, lu duduk aja di situ. Nggak perlu kesaksian yang spektakuler. Untuk apa? Kalau tidak membangunkan iman jemaat. Dan hari ini kalimatnya takjub dan mempermuliakan Tuhan. Kalimatnya yang begini nih nggak pernah ada nih gitu. Jadi pulang dari tempat ini yang begini nggak pernah ada gitu bos.